Bang Radit ini ngelihat potensi di era attention economy ini sekarang seperti apa? Karena Bang Radit tadi barusan bilang bahwa bisnis media itu marginnya kan besar. Nah, ada nggak sih potensi untuk anak-anak muda ini yang sekarang tuh mau bermain? Kan rajanya attention economy ya Bang Radit. Saya kenal dari nonton Malam Minggu Miko, Minggu Miko. segala macem. Satu-satunya film Indonesia yang saya tonton cuma filmnya Bang Radit waktu itu Marmut Merah Jambu kalau nggak salah. Siap. Bukunya yang buku satu-satunya non fiksi yang gue punya juga buku Bang Radit. Manusia Setengah Salmon tuh gue punya di rumah. Jadi gimana caranya untuk menang di attention economy ini? Lucunya adalah dengan gak usah menang kalah sih menurut gue. Modal terbesar seorang komedian itu adalah kejujuran dia dalam menceritakan keresahannya dia. Anehnya, semakin yang lo ceritakan itu personal buat lo, semakin banyak yang dengerin. Itu anehnya seni, bro. Semakin itu buat lo nih, keresahan pribadi lo, makin luas yang dengerin. Malam Minggu Miko itu kan cerita gua gak dapet cewek. Gue jadiin tentang si Miko yang tiap malam minggu ngedate gagal mulu. Tapi itu kegelisahan gua. Oke. Mungkin pertanyaan begini Bang. Kalau ide akan kegelisahan mungkin semua orang bisa nonton ini dan punya pemahaman itu. Ya. Cuma untuk actually execute Malam Minggu Miko di tahun itu luar biasa. Karena waktu itu YouTube kan bercandaan. Betul. Itu pertama kali ada level serius yang dibawa ke YouTube dan dinikmati banyak orang. Oke. Kan kita bicara soal kreasi konten ya. Malam Minggu Miko termasuk kreasi konten dong. Iya. Kan? Itu elemennya dua. Nah tadi yang gue bicarakan tadi barusan soal kegelisahan dan kejujuran lo dalam berkarya. Itu adalah lo mau cerita apa. What do you want to tell? Itu dari kegelisahan lo yang akhirnya dinikmati banyak orang. Itu lo mau cerita apa. Nah aspek lain, yang satunya lagi, ini selalu berdua nih. Gimana cara menceritakannya. Nah kalau lo gak punya dua-duanya, lo ngedelivernya mungkin gak nikmat gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Nah gue belajar dua-duanya. Gue mau cerita apa, gue harus deket. Kalau katanya, siapa? Josh Carlin kalau gak salah. To do comedy, itu kayak main poker. You have to keep it close to your heart. Lo keluarin kartu lo satu-satu. Keep it close to your heart. Gitu. Hati lo apa, lo keluarin hati lo. Hati lo, keluarin hati lo. Belajar cara itu, belajar untuk lo rela menceritakan itu dengan segala kelemahan, kekurangan lo. Siapa sih yang mau cerita kalau dia cewek gak ada yang mau? Ya kan? Tapi kan gue berdamai soal itu. Nah gimana cara menceritakannya nih belajar bro. Ini baru teknik. Gue dulu beli kelas penyutradaraan. Dikirimin sama, jadi ada sutradara bikin workshop offline. Gue lihat dia bikin workshop offline, ternyata dia jual rekamannya juga garing bro. Cuman kamera satu, dia ngajar, tau gak orang ngajar Aji Mumpung direkam. Yeah. Nah itu dijual sama dia jutaan tuh. Gak ada tuh edit sini-sini, gak ada, cuma dia taruh gini doang. Nah gue beli dari dia, pakai Google Drive dikirim. Gue belajar dari situ, gue ngedirect tuh kayak gini-gini segala macam. Karena gue pengen punya dua aspek itu. Cara menceritakannya gue bagus, artinya renyah, orang nikmatin sampai habis, itu kan cara bercerita. Dan gue isi dengan hati gue menceritakan apa gitu. Marmut Merah Jambu kan soal orang yang kita lewatin dalam hidup. Koala Kumal soal patah hati terhebat dalam hidup kita gitu. Bahkan podcast gue yang kemarin juga dapat top podcast segala macam, itu kan soal gue punya vertikal yang baru, which is kesehatan. Gue yang pengen, karena gue pengen konsultasi sama dokter. Di umur sekarang gitu. Ternyata tuh nyampe ke banyak orang. Nah kalau pertanyaan lo tadi gimana caranya menang, gue malah tertarik gimana caranya gue bisa jujur dengan apa yang mau gue bikin. Nah anehnya menangnya ngikut. Oke. Seberapa penting fokus Bang di dalam semua ini? Kan Bang Radit dari dulu emang udah punya background, nulis buku segala macam, vertikal ditambah, ya itu fokus di satu industri ya, entertainment. Ya. Seberapa penting fokus ini? Untuk kadang-kadang orang tuh banyak yang tiba-tiba mau ke kanan, mau ke kiri, tiba-tiba dari misalnya dia fokusnya misalnya ini jadi influencer Bang. Influencer media yang misalnya banyak orang nggak paham ya. Dia ngerasa bisnisnya adalah endorse, dia cuma influencer, lalu dia mau punya bisnis yang lain. Padahal itu kan placement tuh bisnisnya dia. Iya. Akhirnya berantakan semua, bikin restoran berantakan, begini berantakan. Seberapa penting fokus ya? Paling tajam gitu. Misalnya entertain dapat duitnya, investment public equity jarang sekali saya lihat model begini tuh. one in a million. Artinya kenapa gua nggak bikin produk? Iya, apa kue-kuean kek, Oh, iya. apa restoran kek.
Itu pertanyaan bagus tuh. Karena kan banyak nih, gue lihat tiap kali lihat orang di entertain tuh begitu, karena mereka ngerasa di otak mereka tuh itu bisnis gitu. Padahal kan mereka beli saham BCA juga bisnis gitu. Betul. Kenapa bang? Oke. Jadi gua itu memang pengen punya produk. Oke. Dalam pemikiran gua, lo nggak bisa bergantung sepenuhnya sama brand. Karena brand pasti akan tiap tahun akan berkurang karena etalasenya makin banyak, supply kreator baru makin banyak, sehingga kuenya berbagi kan. Mau nggak mau harus ada DTC-nya kan, direct to konsumennya kan. Gue ngeliat teman-teman gue tuh pada bikin kue, baju, apa segala macem. Gue juga pengen punya produk yang gue jual langsung ke konsumen. DTC juga, seperti mereka. Tapi, yang gue lakuin pada saat itu, jadi gue buka YouTube, ada satu video yang judulnya How to Get $1 Million, bro. Gue nonton aja tuh. Dia nyoret. Kuncinya dia bilang, lo harus bikin produk yang marginal cost-nya mendekati 0. Oke. Lo ngejual satu barang, cost-nya itu mendekati 0 untuk ngejual barang selanjutnya gitu. Which is tuh produk-produk offline tuh agak susah, dia bilang gitu. Karena lo harus spending buat yang lain-lain gitu. Ada HPP-nya gitu. Terus makanya dia bilang, lo harus bikin produk digital. Nah, dari situlah gue mulai jualan digital download buat stand up comedy gue. Disitulah gue mulai leverage media, which is YouTube gue. Gimana caranya marginal cost gue tuh bisa mendekati 0. Artinya, bukannya gue nggak jualan produk kayak teman-teman yang lain. Gue juga jualan, tapi dalam format yang digital aja dan melekat ke branding dan persona gue. Kan itu masih pinter gitu, maksudnya masih vertikalnya align gitu, maksudnya tetap di entertain. Sebenarnya sama lah kayak misalnya mereka placement, tapi mereka bikin sesuatu yang ada hubungannya sama mereka. Cuman kan restoran dan lain tuh completely different. Kenapa nggak pernah punya pandangan ke sana, maksudnya? Fokus tuh gimana caranya gitu? Karena produk market fit-nya gue harus tahu dong. Kalau gue ngeluarin sebuah produk yang tidak fit sama gue, market nggak believe kan? Ya. Nih gue cerita satu hal nih. Tanya anak gue, tiba-tiba rame di WA group. Orang tua murid diajakin bikin band buat ngeband di International Day. Siapa yang mau ngeband gini-gini? Gue dulu zaman SMA ngeband bro. Gue nulis Raditya .2 gitar gue bilang. Terus orang tua yang lain pada nulis si ini bass, si ini drum gitu kan. Jadi gue nyampur tuh kan sekolah internasional tuh. Basis gue orang Korea apa segala macam. Manggung lah gue di atas panggung itu. Ternyata gue bahagia banget bro manggung di sekolah anak. Gue jadi pengen ngeband lagi. Pengen bikin musik lagi. Gue dulu bikin lagu. Gue pengen bikin musik lagi. Produksi lah gue. Musik-musik band-bandan segala macam. Produksi nih gue modalin tuh. Buat bikin band. Gue mau keluarin. Tapi kalau tiba-tiba Raditya Dika musik. Kan apa ya. Kayak misalnya. Ya walaupun emang itu dari zaman SMA ya. Tapi kan siapa yang fitnya di mana dengan persona publik gue gitu. Nah makanya waktu itu gue bikin jembatan, yaitu buku. Jadi gue bikin buku tentang duo musisi yang ada lagunya. Padahal tuh sebenarnya gue mau ngeliat lagu ini. Oke, paham. Tapi gue harus ngeluarin bukunya itu karena kan gue penulis. Ya. Jadi dia fitnya di situ. Nah itu PO-nya waktu itu 10.000. Ya. 10.000 buku terjual gitu. Nah artinya adalah cara pandang gue tuh selalu kayak gitu. Kebanyakan gimana caranya kita bisa memposisikan lu tuh ngeluarin sesuatu tapi lu mikirin yang ngelihat lu ngeluarin itu. Gue belajar di kelas marketing gue dulu namanya buyers persona kan. Kita harus bisa bayangin siapa yang ngebeli barang kita. Nah itu yang gue lakukan berkali-kali. Gue kalau tiba-tiba kalau jualan ini kira-kira orang ngeliatnya fit gak ya gitu. Oke. Cuman kayaknya ya menjawab pertanyaan lo sesimpel kayak ya lo pikirin aja orang yang ngelihat lu di ngeluarin ini tuh kira-kira responnya apa. Nah baru kita mitigasi dengan plan yang kita punya gitu sih. Oke, tapi kan itu kan advance ya untuk mikir produk yang nggak punya apa marginal cost of replication, biar dia bisa scale kayak software kan ibaratnya karena digital. Bener. Karena cuma dua kan basically yang bisa begitu, satu media, dua itu software. Iya. Basically nggak ada bisnis lain Iya. yang bisa marginnya sampai besar sekali. Sampai 0 ya. Iya. Dan apakah selama perkembangan teknologi ini, ya let's say AI itu ada andil di dalam sekarang content creation-nya Bang Radit kah? Thought prosesnya seberapa impactful dan berpengaruh
AI itu dan penggunaan Bang Radit seperti apa? Apakah sekarang basically masih pakai yang chatbotnya doang, atau sekarang udah bikin agentic AI untuk bisa bikin misalnya, oh script nih semua interview orang ini bikin gue pertanyaan gitu. Gue tuh termasuk konvensional sih. Hmm. Gue tuh termasuk orang, karena gue penulis kali ya. Gue termasuk orang yang hati-hati dengan AI yang sifatnya generatif sih. Ya. Kayak gue kan lagi bikin D&D online juga tuh, Dungeons and Dragons online juga. Terus gue kasih tahu ke Dungeon Master gue nggak mau pakai grafik-grafik yang bikinan dari AI apa segala macem gitu. Itu karena lebih ke sentimental gue juga sebagai seorang kreator gitu. Jadi kalau batas gue tuh biasa di situ, di generatif AI-nya. Tapi kalau buat ngobrol, gue ngobrol. Karena kan gue punya temen. Jadi gue enak aja nanya ke dia. Kayak misalnya sepatu ini cocok nggak buat gue? Oke. Pokemon apa yang paling mirip sama gue? Nggak jelas bro. Dengan semua kemajuan AI yang dilakukan di luar sana sampai saham AI naik ke segala macam, yang dipakai sama gue di sini adalah Pokemon apa yang mirip sama. Oke. Jadi tetap kalau semua kreatif prosesnya Bang Radit lebih konvensional. Kalau buat gue iya, Paling brainstorm aja sih. Kayak misalnya lagi ada cerita seru apa di kalangan Gen Z. Oke. Yang lebih kayak gitu. Kalau brainstorming mungkin cukup sering gue lakuin gitu. Tapi sebagai final product, gue lebih percaya human touch-nya. Gue lebih percaya bahwa harus kita yang ngerangkai karyanya gitu.